dari Trans Convention Center dalam gelaran Karya Kreatif Jawa Barat dan Pekan Kerajinan Jawa Barat tahun 2022, podcast Ngariung kembali hadir dengan tema Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi. Halo Sobat Jabar, perkenalkan saya Arif yang akan memandu sesi podcast pada sesi hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh peserta atau seluruh instansi yang bertugas dalam podcast Ngariung ini telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan telah mendapatkan vaksinasi booster. Sehingga mohon izin kami untuk melepaskan masker agar informasi yang disampaikan lebih clear dan tersampaikan dengan baik kepada para Sobat Jabar. Mohon izin Bapak Ibu untuk dapat memakai masker. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi memaksa semua untuk terus berbenah, terus berinovasi dalam bertahan di tengah pandemi. Tidak terkecuali para UMKM yang merupakan ujung tombak perekonomian di nasional, termasuk di Jawa Barat. Untuk itu, di tengah inovasi-inovasi yang mulai bermunculan yang merupakan bentuk adaptasi dari para UMKM untuk bertahan, pada akhirnya terdapat satu kata kunci yang dapat mempertahankan UMKM di tengah pandemi, yakni digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM sangat luas interpretasinya, mulai dari sisi produksi, pemasaran, pembiayaan, pembayaran, hingga sisi pemasaran. Maka dari itu, di sini telah hadir beberapa expert di bidang digitalisasi UMKM. Yang pertama, saya izin memperkenalkan diri, ada Bapak Jeffrey Dwi Putra selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mas Arif, Bapak Ibu, kalian, Pak Lili, Pak Umar. Selanjutnya, yang kedua narasumber kita pada sesi hari ini ada Bapak Lili Sungkono, Head Department of Ultra Micro Business, Social Entrepreneurship dan Incubation dari Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Arif, Pak Jeffrey, Kang Umar. Iya. Siap. Dan berikutnya yang ketiga narasumber kita pada sesi hari ini ada Kang Asep Rohman dari UMKM Bulau. Selamat datang Kak Asep. Iya, selamat pagi Mas Arif. Pagi. Pak Jeffrey, Pak Lili. Ya, sehat semua ya Pak? Alhamdulillah. Di tengah sesi yang cukup berbahagia ini, di tengah pagelaran Karya Kreatif Jawa Barat dan Pekan Kerajinan Jawa Barat tahun 2022, maka dari itu di sini digitalisasi menjadi salah satu konsep yang sangat penting dibahas di dalam sesi gelaran ini. Digitalisasi tengah meningkat pesat Pak, khususnya di tengah pandemi, termasuk bagi sesi UMKM. Bagaimana di sini Bapak Jeffrey Dwi Putra selaku dari Bank Indonesia melihat fenomena ini Pak? Ya, makasih. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan digital ini, teknologi digital, ekonomi dan keuangan digital ini satu keniscayaan ya, sehingga memang kita juga harus kemudian memberikan perhatian yang cukup besar kepada digitalisasi ini di berbagai macam bidang, termasuk di pengembangan UMKM. Kita tahu kemarin dalam kondisi berat UMKM ya, pada saat masa-masa pandemi ya gitu ya, beberapa survei mengatakan hampir 90% itu terdampak karena pandemi. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita karena memang di Indonesia ini menurut survei ada sekitar 64 jutaan ya Pak UMKM yang ada, yang kemudian itu juga mempekerjakan sekitar 90%-an tenaga kerja di Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa kemudian Bank Indonesia juga memberikan perhatian kepada pengembangan UMKM. Nah, dalam hal ini tentunya Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah gitu ya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam konteks pengendalian inflasi, termasuk memitigasi dampak pelebaran daripada defisit neraca berjalan. Jadi itu alasan kenapa Bank Indonesia kemudian ikut masuk mendukung program-program pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Jadi kita tahu bahwa begitu banyak yang terdampak di UMKM yang terdampak hampir 90%-an menurut survei, sehingga memang ternyata berbagai keterbatasan aktivitas, pembatasan kegiatan karena pandemi gitu ya. Kemudian di situ di UMKM itu juga begitu banyak tenaga kerja. Nah, ini digital ini adalah salah satu solusi bagaimana kemudian pembatasan kegiatan aktivitas masyarakat itu juga kemudian bisa diimbangi dengan transaksi ekonomi yang masih bisa berjalan
antara lain melalui digital ekonomi dan keuangan. Itu barangkali Mas yang menjadi concern dari kami di Bank Indonesia. Baik, digitalisasi di sistem pembayaran agar perekonomian tetap berjalan meskipun di tengah pandemi, betul begitu Pak ya? Iya. Baik, kemudian selanjutnya nih Pak, selain di digitalisasi pembayaran, maka salah satu mitra yang sangat penting dalam mendukung UMKM di tengah pandemi tentunya adalah dari sisi pembiayaan Pak. Bagaimana UMKM bisa tetap bertahan, tetap solid, tetap kuat menghadapi pandemi dengan dukungan dari pembiayaan. Termasuk dalam ini bagaimana perbankan, dalam ini Bank BRI, sinergi dengan UMKM mitra Pak. Baik Mas Arif, jadi BRI memang bank yang sangat fokus di UMKM dan di masa sebelum pandemi memang Pak Dirut, Pak Sunarso sudah mencanangkan dua transformasi, jadi transformasi digital dan transformasi culture. Dan ini memang dipercepat dengan adanya pandemi di tahun 2020 ya. Jadi memang sudah dicanangkan, tapi karena pandemi harus dipercepat dan ini memang saat yang tepat. Dan BRI saat ini di tengah-tengah masa pandemi kemarin 2 tahun yang lalu tetap aktif menyalurkan pembiayaan khususnya kredit usaha rakyat. Ini yang memang diamanahkan oleh pemerintah untuk kita salurkan, dan porsi di tahun 2020 ini memang meningkat sangat drastis ya, hampir mungkin 70% disalurkan oleh BRI. Dan khusus yang di regional Bandung, targetnya kurang lebih ada 25 sampai 30 triliun. Itu khusus untuk yang kur dari kita ada kur super mikro, kur mikro, dan kur kecil. Jadi memang porsinya sangat besar untuk Bandung ini. Memang Bandung regional Bandung ini wilayahnya kan cukup luas dan memang kontributor nasional yang sangat besar untuk penyaluran kur. Nah, untuk sisi akses pembiayaan ini, para pelaku UMKM saat ini bisa mengakses lebih mudah. Karena apa? Karena saat ini tenaga pemasar yang kami sebut di BRI namanya mantri, itu memiliki wilayah kerja yang ada di desa-desa. Jadi seluruh desa yang ada di Jawa Barat ini itu ada PIC-nya mantri, namanya Mantri BRI Unit. Jadi akses untuk pembiayaan dapat melalui langsung di situ. Jadi setiap desa itu ada nama mantrinya. Kalau berkunjung ke desa-desa atau ke kelurahan nanti ada kayak spanduk ataupun expander gitu, ada nama mantrinya di sana dan bisa dihubungi setiap saat. Dan saat ini seiring dengan transformasi digital di BRI, bisnis proses oleh teman-teman mantri BRI Unit atau account officer lah ya kalau yang di bank secara umum itu bisa diproses secara digital juga melalui jet-jet di HP-nya seluruh mantri. Dan proses itu proses digital itu sangat cepat. Jadi karena bisa langsung, bisa bahkan kalau data cukup mungkin H+1 atau H+0 sudah bisa diputus ya, sudah bisa dicairkan. Nah, itu kalau yang terkait dengan kalau pelaku UMKM mau ketemu langsung ya dengan mantri kita, proses di kreditnya. Jadi di setiap desa ada di sana. Kemudian juga melalui agen briling juga bisa di sana referral. Jadi agen-agen briling kita juga tersebar. Mungkin saat ini ya baik yang agen mobile maupun yang agen EDC itu ada sekitar 5.000-an di seluruh Jawa Barat ini. Sudah cukup memadai untuk di situ. Sedangkan outlet kita di BRI Unit ada sekitar 600 BRI Unit. Jadi aksesnya cukup luas ya untuk mengakses. Selain kalau secara online ada microsite kur juga ya, kur.bri.id itu juga bisa untuk mengakses pembiayaan di sana. Itu yang terkait dengan penyaluran kredit ya, khususnya saat ini tentu penyaluran kur menjadi konsen pemerintah juga karena ini salah satu bentuk dari stimulus di pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu Mas Arif. Baik, ini menarik ya Pak Lili bahwa tadi disampaikan dengan digitalisasi pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank BRI termasuk penyaluran kur Pak ya di desa-desa. Ternyata proses approval atau proses approval dari pengajuan kreditnya itu sangat cepat Pak, bahkan H-0 gitu kan. Sangat cepat berarti. Sehingga ini bisa dikatakan digitalisasi semakin meningkatkan
meningkatkan kualitas dari perekonomian Indonesia itu sendiri karena prosesnya menjadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Yang kita ketahui bersama proses offline tentunya kan ada proses kunjungan lapangan terlebih dahulu, kemudian proses reviewing dokumen terlebih dahulu, dan itu biasanya membutuhkan cukup waktu. Sehingga dengan digitalisasi ini bisa mempercepat bahkan hingga H0. Itu merupakan suatu terobosan Pak ya di bidang pembiayaan. Kemudian ini menarik Pak jika kita lihat Bank BRI terjun langsung ke masing-masing desa Pak ya dengan para mantrinya terkait dengan digitalisasi ekosistem perbankan BRI sendiri Pak di tengah tantangan infrastruktur yang tentunya masih beragam di kota maupun di desa. Bapak melihat bagaimana perkembangan digitalisasi ekosistem BRI itu bisa menjangkau ke masing-masing desa tersebut Pak? Ini Mas Arif, di tahun lalu kurang lebih bulan September kita kan punya holding ultramikro. Ini jaketnya kita namakan kantor unitnya namanya Senyum Pak ya? Sentra Layanan Ultramikro. Mantap. Ada beberapa BRI unit yang ditunjuk tempat berkantor holdingnya, yaitu antara BRI, PNM, dan Pegadaian. Memang ada yang hanya BRI sama PNM atau BRI sama Pegadaian atau bahkan ketiga-tiganya, tergantung dari lokasi dari masing-masing tiga entitas tersebut. Kalau memang nggak ada, hanya ada BRI ya tiga-tiganya bergabung di sana. Nah, itu dari sisi perkantorannya, holding ultramikro. Nah, saat ini kami memang mendorong kalau yang terkait dengan pembayaran, aplikasi pembayaran, kami mengembangkan aplikasi super apps kita yaitu BRI Mobile, Brimo. Brimo bisa digunakan untuk apa saja, untuk transaksi bahkan untuk pembayaran. Itu dari Brimo. Kemudian saat ini kami juga menggalakkan QRIS. Nah, QRIS ya dari BI kami sudah dorong seluruh pelaku UMKM, nah pusat utamanya nasabah-nasabah kita untuk masang kris. Nah ini memang tadi tugas teman-teman mantri ini juga mengedukasi para pelaku UMKM untuk menggunakan sarana transaksi pembayaran yang terbaru nih, yang kris yang terbaru ini. Kan mungkin baru beberapa orang mengenal ini. Nah, dan BRI sudah sangat support ini untuk pembayaran melalui kris di aplikasi Brimo kita Pak. Itu sudah bisa dilakukan juga langsung. Jadi kalau saat ini nasabah BRI punya tabungan BRI kemudian diinstal Brimo, mau melakukan pembayaran kris cukup pakai handphonenya saja. Nah, langsung di scan di barcode-nya kris langsung bisa bayar Pak. Dan pelaku-pelaku UMKM bahkan yang sampai di desa-desa kami sudah edukasi untuk menggunakan kris untuk sarana pembayaran. Nah, dan pada saat ini di holding ultramikro kami juga launching produk tabungan yang memang sangat murah, bebas biaya administrasi. Nah ini memang kita dorong untuk para pemula, pelaku-pelaku UMKM yang awal, yang mungkin kalau biasanya mereka suruh nabung kan, waduh biaya administrasinya mahal, kita freekan. Nah nanti harapannya mereka bisa install Brimo sehingga untuk gunakan transaksinya. Nah itu yang ekosistem itu yang kita bangun, dan ini di Senyum juga ini kami menggandeng, kita tadi kan punya agen billing Pak ya. Nah agen billing itu kita jadikan agen UMI ultramikro untuk ya kalau billing kan untuk transaksi bisa. Mereka nanti bisa juga memprakarsai kredit untuk agen-agen billing. Sudah pakai aplikasi mobile juga. Bahkan mulai dari prakarsa sampai dengan akad kredit sudah dipakai mobile. Ini untuk agen-agen UMI yang kita pilih yang ada di tengah-tengah komunitas masyarakat. Ini yang kita dorong tersebut sehingga harapannya finansial inklusi di tahun 2024-2025 sesuai dengan harapan pemerintah 90% sudah mengenal perbankan dengan adanya produk-produk tabungan namanya Simples UMI yang sangat murah tadi dan juga kris untuk sarana pembayaran, BRI Mobile untuk transaksi. Ini itu Mas Arif. Pakai krisnya harus senyum juga ya Pak? Iya, harus senyum. Baik Pak Lilik, sangat menarik ya terkait dengan beberapa ekosistem digital yang memang telah disiapkan secara matang Pak. Saya lihat mulai dari sisi retail bahkan hingga sampai ke akad kredit di BRI Link itu sudah sangat tersedia secara baik bagi masyarakat di pedesaan. Selanjutnya mungkin saya beralih dulu ke pelaku UMKM kreatif. Di sini telah hadir Kang Oroman ya, Kang Oman dari UMKM Bulau. Iya. Nah, Kang, ini melihat fenomena digital, UMKM digital di tengah pandemi seperti ini, bagaimana Kang Oman selaku pelaku UMKM merespon hal tersebut? Apakah memang ini sangat baik untuk para UMKM atau ada hal lain yang menurut Kang Oman ini menarik nih di tengah digitalisasi UMKM? Ya, awalnya tadi mendengar kata pandemi gitu, kita tuh kayak
sedih gitu gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi gitu ya, kita tuh jadi pandemi ini tuh kayak nge-boost kita untuk digitalisasi itu gitu Kang. Jadi akhirnya kita bikin website kan, kita coba daftar e-commerce gitu, macem-macem gitu. Jadi kalau menurut saya semua hal itu ada sisi baiknya juga, ada hidayahnya juga. Nah dari situ juga akhirnya tadi yang kita nyaman cuma jualan di pameran atau jualan offline, ternyata maksudnya jualan offline, akhirnya jualan online juga ternyata tidak sebegitu buruk gitu, malah itu lebih bagus gitu. Dan dalam satu waktu tuh kita bisa ngejual beberapa barang sekaligus gitu, dalam nggak usah ketemu satu customer gitu, tapi dalam satu waktu kita bisa langsung ngejual 5 mungkin 10 barang langsung seperti itu kayak gitu. Terus sekarang juga dari sisi produksi kan gitu, untuk kain kita nggak usah datang ke toko beli kain lagi, tapi kita hanya cukup kontak saja gitu, supplier yang udah biasa kita hubungin, dikirim, pembayarannya gitu ya ditransfer gitu. Sekarang juga ada ya QRIS kayak gitu ya. Kita juga walaupun ya dari BRI juga sampai edukasi kita Pak, sampai datang ke rumah gitu, sampai ke tempat produksi, cara pakainya gini, cara ininya gitu. Nah kita juga kebetulan edukasi langsung sih ke customernya. Nah jadi yang tadinya cuma pakai mesin edisi atau gimana gitu, cash gitu. Nah kita juga ternyata lebih gampang ya gitu, dianya juga lebih seneng, dan ke kitanya juga lebih real time gitu, ada notifikasi berupa SMS kayak gitu ya, sudah diterima segini gitu. Jadi ya bener sih, senyum bener-bener bikin kita senyum gitu Pak. Senyum bikin senyum ya. Dari gitu, selain dari itu juga pemasaran ya, kita coba kayak ya media sosial, YouTube seperti itu yang sebelumnya kita udah ini ya Kang. Jadi dari YouTube juga ternyata insight-nya bagus, mungkin karena kebiasaan pandemi orang diem aja di rumah. Akhirnya dilihat HP aja, di HP. Nah dari di situ malah kita dapat bayar dari luar Pak. Dari gitu kayak wah ternyata yang lebih interest tuh orang luar, khususnya Amerika sama Eropa tuh saya. Gara-gara bikin YouTube, sebenarnya YouTube-nya juga lebih kayak nggak kayak jualan, kayak gimana sih proses saya bikin produk gitu kayak gitu. Mereka tertarik, akhirnya timbul rasa kayak suka gitu, menghargai produknya karena dibuat handmade, dan akhirnya mereka tuh tertarik gitu, pergi ke website, pergi ke Instagram, scroll gitu, akhirnya hubungin kita gitu, gimana bisa gak possible untuk dikirim kayak gini gitu. Dan ya ternyata kita dapat lebih banyak insight juga gitu dari ya digitalisasi ini juga gitu, seperti itu. Berarti bayarnya Bulao sudah sampai ke Amerika gitu Pak? Iya, yang kita udah sampai Amerika, bahkan Sydney juga ada. Dan sekarang udah mulai sampai kita kolaborasi sama desainer Italia Pak untuk ininya, untuk penjualan kain-kainnya gitu. Jawa Barat Pride itu. Italia negara ya, bukan? Iya, cluster Italia negara ya. Negara Pak. Nah ini menarik yang disampaikan Kang Oman, bahwa memang ternyata digitalisasi pemasaran ini sekarang tidak hanya secara konvensional kita di marketplace Pak. Tapi ternyata dengan kita membuat konten di sebuah platform yang sebenarnya itu untuk video, untuk edukasi, ternyata itu juga bisa menghadirkan sisi pemasaran digital dari sisi yang perspektif yang berbeda gitu, yang bahkan bisa mendatangkan buyer-buyer dari internasional. Ini sangat menarik pengalaman dari UMKM Bulao, bagaimana digitalisasi pemasaran telah berkembang tidak hanya konvensional, tapi mulai masuk ke ranah bagaimana secara konten itu bisa mendatangkan buyer. Menarik. Kemudian sekarang saya beralih ke Pak Jeffrey nih Pak, terkait digitalisasi UMKM yang digagas oleh Bank Indonesia. Apa saja sih Pak? Bisa dijelaskan lebih detail? Mungkin kalau bisa bicara flashback sedikit Pak, itu memang saya ingat di tahun 2019 ya, pas 17 Agustus itu Pak, itu di launching KRIS gitu ya, pada tahun 2019. Dan dilalah itu seperti apa? Blessing in disguise, bahwa ternyata kemudian pada saat KRIS dirilis 2019-2020 kita kena pandemi gitu ya, dan ternyata transaksi non tunai itu adalah salah satu faktor penopang masih adanya pertumbuhan ekonomi, di mana negara kita walaupun terkontraksi pertumbuhannya minus 2,07%, tapi itu tidak kemudian terkontraksi begitu dalam seperti negara-negara lain gitu. Jadi itu patut disyukuri bahwa kemudian kita punya satu kanal pembayaran terkait KRIS itu yang kemudian masih bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah memang KRIS ini kemudian menimbulkan efisiensi dalam perekonomian, di mana kalau dulu mungkin merchant itu kita lihat
bisa edisinya itu bisa banyak ya, edisinya bisa berjajar ya, bisa kompetisi tuh antar edisi. Nah ini sekarang dengan kris cukup satu gitu ya, cukup satu dan itu sangat efisien dan memang di 2021 adanya kris ini Mas Arief itu bisa kemudian menimbulkan pertumbuhan tuh sampai sekitar 23,7% itu pertumbuhan kris itu angkanya mungkin 27-an triliun ya 2021 penggunaan luar biasa Pak ya. Satu hal yang baik bagaimana kris ini bisa mensupport pertumbuhan UMKM. Nah kemudian juga untuk UMKM ini juga kami coba tingkatkan literasi keuangannya. Kami kerjasama juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Kemenpar kreatif, ekonomi kreatif gitu ya. Bagaimana literasi keuangannya juga terus kami tingkatkan, antara lain juga dengan membuat aplikasi si Apik ya, mengasah sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan. Nah ini juga sangat menunjang bagaimana kualitas pencatatan transaksi keuangan daripada UMKM itu juga bisa meningkat. Dan dengan adanya kris, adanya si Apik, nah ini mungkin salah satu sarana untuk meningkatkan akses pembiayaan karena adanya itu semuanya serba tercatat ya sehingga profil daripada si UMKM juga ini memudahkan bank untuk menangkap profil dari pengguna atau merchant gitu, merchant yang menggunakan kris untuk bisa pada saat kemudian bank akan memberikan akses pembiayaan itu sudah paling tidak memiliki profil awal gitu ya Pak Dili. Nah ini salah satu hal yang kemudian menjadi sisi positif dalam bagaimana upaya Bank Indonesia mendorong digitalisasi melalui kris. Nah kemudian kami di kantor provinsi Bank Indonesia di Provinsi Jawa Barat ini kami juga bersinergi dengan Pemprov dengan instansi lain. Bagaimana kami kemudian mendorong kemitraan daripada UMKM termasuk mendorong digitalisasi UMKM ini from end to end gitu ya, dari mulai proses produksi ya, kemudian pengolahan pasca produksi, pemasaran sampai kemudian akses pembiayaan maupun kemudian kami coba dukung juga bagaimana sisi pengembangannya dari sisi ekspor karena kami berkepentingan dengan meminimalkan current account deficit. Kemudian termasuk juga barangkali di sini bagaimana UMKM ini juga bisa kemudian memiliki akses ke e-commerce gitu ya. Di Jawa Barat dari data yang kami survei, pengembangan e-commerce itu bahkan sampai 27% Pak. Sedangkan kalau tadi saya cerita bagaimana UMKM yang terdampak pandemi sampai sekitar 90%-an, ternyata sekitar 40%-an UMKM yang sudah memiliki akses digital itu 40% diantaranya masih tumbuh Pak. Ini salah satu berita baik bagaimana kemudian polisi kami mendorong UMKM ini dengan menciptakan kris dan lain-lain ini dalam satu sisi ternyata bisa kemudian masih mendukung adanya pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah pandemi gitu ya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Jadi aplikasi-aplikasi karena pembayaran yang diciptakan dengan sinergi dengan perbankan, dengan Pemprov, tentunya juga pelaku usaha yang kemudian semakin piawai menggunakan digital itu juga sangat-sangat menjadikan adanya satu sinergi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di masa-masa pandemi itu barangkali. Baik. Luar biasa beberapa hal yang digagas oleh Bank Indonesia ya terkait digitalisasi end to end, yang mana ini sangat bagus Pak di tengah pandemi. Memang kita perlu untuk mendigitalisasikan UMKM agar UMKM tetap bertahan bahkan sampai pasca endemi dan sebagainya, sehingga ini bisa terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di Jawa Barat seperti itu. Kemudian mungkin saya beralih ke pelaku UMKM nih terkait respon yang telah disiapkan, yang telah disampaikan oleh Pak Jeffrey selaku dari Bank Indonesia terkait beberapa program digitalisasi UMKM. Yang kami lihat memang UMKM Bulog ini salah satu yang beberapa kali mendapatkan program-program digitalisasi UMKM dari Bank Indonesia. Bagaimana
tanggapan dari Kang Oman terkait hal tersebut? Apakah memang banyak benefit yang didapatkan, apa saja seperti itu? Tentunya banyak, sangat-sangat banyak sih Pak, dengan adanya Kris juga tadi. Biasanya kita cuma catat manual kan kayak gitu, ada yang terlewat, ada yang gimana gitu, salah catat, salah jumlah gimana. Dengan adanya Kris jadi lebih tertata gitu, baik dari jadwal, dari nominalnya secara persis gitu, semua seperti itu. Bank Indonesia juga sering ngadain ya event-event yang keren banget gitu Kang, baik ya offline-nya apalagi online-nya, keduanya juga wah pokoknya keren. Sering ada kayak ya business matching gitu dengan buyer, baik dengan perbankan juga. Kita beneran terbantu dan dibantu banget gitu. Makanya kita juga jadi lebih semangat gitu untuk berkarya, semangat lebih kreatif lagi tentunya gitu. Jadi karena sudah difasilitasin gitu, masa kita ya maksudnya harus lebih semangat lagi gitu, seperti itu sih. Alhamdulillah Kak Angge ya Kang. Gimana? Alhamdulillah. Berguna Pak. Angge pisan Pak, turun pisan. Nah, terkait pencatatan transaksi keuangan ini jadi poin penting ya. Artinya dengan digitalisasi Kris dan sebagainya, itu dari sisi UMKM justru lebih aman, lebih nyaman karena seluruh transaksi tercatat seperti itu Pak ya. Terus biasanya Kak yang saya cuma punya BCA, saya punya BNI gitu. Jadi ini bisa lintas antar bank, lintas antar aplikasi pun bisa gitu. Lewat Shopee Pay ke mana gitu, dan kita tetap satu pintu gitu dapatnya di situnya, seperti itu sih. Baik, terkait dengan transaksi ini tentunya ini sangat erat kaitannya dengan pembiayaan ya Pak Lili. Bagaimana pencatatan transaksi yang rapi, yang baik ini jadi salah satu perhitungan lah bisa disampaikan bahwa dalam pencairan pembiayaan bagi UMKM. Tentunya di masa digital seperti ini Pak, yang seluruh transaksi harusnya sudah tercatat by sistem gitu. Bagaimana BRI memandang ini Pak? Apakah ini memang hal yang baik untuk pembiayaan dari perbankan Pak? Wah, ini sangat baik sekali ya. Karena memang BRI di masa-masa lalu itu kan waktu memberikan kredit ya percaya saja dari wawancara saja. Tadi Pak Jeffrey sampaikan kalau ada program yang aplikasi asik ya, Apik ya. Nah itu akan sangat mendorong, karena memang itu tadi peran kami Mantri mengedukasi. Kalau transaksinya sudah lewat Kris tercatat, ada kontrolnya, itu lebih memudahkan untuk menilai kapasitas dari calon-calon nasabah kita. Dan itu memang kita dorong saat ini. Makanya Pak Jeffrey, kami dorong semua nasabah kita pasang Kris. Dan kita saat ini dari kantor pusat kami, Bapak Direktur Mikro Pak Subari mendorong kami untuk yang Kris Mikro Pak, itu settlementnya H+0. Nah ini karena kan kadang kebutuhan pelaku UMKM kan kalau H+1 nanti saya belanja pakai apa nih? Nah, didorong Pak Supari, Pak Direktur kita mendorong kalau yang khusus mikro itu H+0. Di hari yang sama ya Pak ya? Di hari yang sama Pak ya? Di hari yang sama. Sehingga langsung. Biasanya kan gini, pagi hari transaksi, sore hari masuk, atau selambatnya pagi sebelum dia berangkat untuk belanja, itu sudah tersedia. Nah ini yang kita dorong Pak. Jadi Krisnya kita akselerasi seperti itu sehingga para pelaku UMKM mau nanti didorong oleh si Apik tadi si Apik tadi, mereka lebih pas lagi untuk lebih memudahkan kami untuk menilai. Dan ini memang butuh edukasi dan literasi Pak ya. Kami teman-teman marketing kami itu yang kami dorong juga melalui channel kami. Dan untuk para pelaku UMKM, kami juga diamanahkan oleh Kementerian BUMN. Kami punya rumah BUMN namanya. Hanya untuk BRI ini di RO Bandung hanya ada 3 tempat di Bandung, Purwakarta sama Tasik. Itu fungsinya apa? Tadi membantu seperti Kang Oman ini, misalnya untuk belajar ekspor, berkomunikasi ataupun membuat web. Kita ada pelatihan-pelatihan di sana di rumah BUMN. Baik itu pelatihan secara offline maupun online. Kalau di Bandung itu ada di Jalan Jurang, di RSAS Utara itu ada outletnya, ada bisa untuk walking space, bisa untuk pelatihan, bahkan untuk business matching ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu yang ini amanah dari Kementerian BUMN Pak. Jadi kami menindaklanjuti itu. Itu mungkin Mas Arif. Mungkin kalau si Apik, mungkin kalau untuk Jawa Barat Pak Lili mau ngusulin jadi si Asep gimana? Ya Jawa Barat pisan itu kan. Cocok ya. boleh Pak, bisa kita usulkan mungkin. Baik, terima kasih Pak Lili. Ini tentu sangat melengkapi ya apa yang tadi telah disampaikan Kang Oman, bahwa memang digitalisasi khususnya dalam pencatatan transaksi melalui digitalisasi pembayaran ini sangat bermanfaat tentunya bagi pembiayaan di perbankan. Nah, mungkin sedikit Pak Lili bisa disampaikan bahwa
apakah ada perbedaan Pak terkait karakteristik penyaluran pembiayaan? Apakah ada shifting Pak dari yang sebelum pandemi ke setelah pandemi? Apakah memang UMKM sekarang lebih maju, lebih melek teknologi, lebih sering menggunakan BRIMO, atau seperti apa Pak perubahannya? Jadi perubahannya tadi daya dorong di masa-masa pendidikan, teman juga cerita, dia harus mulai mengenal transaksi non cashless, cashless maksudnya. Jadi transfer, kemudian antar bank, juga untuk sarana pembayaran, itu masa-masa edukasi. Makanya saat ini seiring dengan mereka mengakses pembiayaan, kita juga edukasi menggunakan alat-alat transaksi dan juga platform-platform untuk di dalam ekosistem. Kami juga sekarang menciptakan misalnya di pasar tradisional, kita ciptakan namanya pasar ID. Jadi para pelaku pedagang tradisional ngakses ke sana, nanti ya kayak e-commerce itu, nanti orang bisa belanja ke sana. Nanti ada admin, ada kurirnya Pak. Jadi kita dorong pasar tradisional ya, pasar basah ini, bukan pasar modern Pak. Kita dorong ke sana. Jadi saat ini kita sudah punya di 27 cabang, kantor cabang itu ada 27 pasar unggulan yang kita implementasikan itu Pak. Jadi transaksinya cashless. Nah, di sana kita dorong. Makanya kita perilaku-perilaku itu kita seiring sehingga mereka di masa pandemi juga harus melek teknologi dan mereka juga menggunakan teknologi untuk mengembangkan usaha. Baik, luar biasa. Memang ini holistik Pak ya. Semua mulai dari retail sampai dengan pelaku usaha besar ini memang harus disinergikan dengan digital agar mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pemulihan ekonomi ke depan. Baik, Sobat Jabar sekalian, di mana pembahasan yang kita lakukan sekarang ini memang sangat hangat, sangat menarik, banyak insight-insight baru yang kita dapatkan. Namun memang karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan akhiri di sini Pak. Sebelum kita akhiri, boleh sedikit disampaikan mungkin pertama Kang Oman terkait beberapa closing statement apa yang diharapkan dari pelaku UMKM terkait dengan digitalisasi UMKM ke depan, baik untuk pemerintah, perbankan maupun ke Otoritas Moneter Bank Indonesia. Mangga Kang. Buat mungkin teman-teman sesama pejuang UMKM gitu ya, jangan takut gitu ke belajar gitu tentang digital gitu, belajar kalau misalkan tentang media sosial, ayo kita mulai gitu bikin konten, ibaratnya kita bikin foto produk kita lebih bagus lagi gitu, karena sekarang tuh ibaratnya banyak yang ngomong kan new normal gitu ya, it's new normal gitu, kita mungkin susah gitu balik lagi ke belakang gitu, karena ini emang udah normal baru bagi kita. Dan saya sendiri gitu sebagai UMKM justru sekarang udah nyaman gitu dengan seperti ini, juga memudahkan saya, bahkan saya juga bisa kalau ibaratnya sekarang insight-nya lebih besar lagi gitu dari digitalisasi tanpa harus tatap muka gitu ya, tanpa harus lebih dibuat simpel lagi seperti itu sih Mas Arif. Siap, berarti ini mengajak ya. Iya, mengajak. Kang Oman mengajak semua UMKM ayo untuk mendigitalkan UMKM-nya agar insight-nya lebih ramai. Lebih ramai gitu. Sementara dari sisi perbankan juga kan, sisi pemerintahan udah sangat-sangat mendukung gitu. Kita juga harus manfaatin gitu, seperti itu. Dan udah dibuktikan oleh Kang Oman, luar biasa. Kemudian dari perbankan Pak, dari BRI, bagaimana komitmen BRI ke depan untuk mendorong digitalisasi sektor UMKM Pak? Jadi sebelum ke digitalisasi sektor UMKM, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat aja. Jadi saat ini kan kita ada holding Ultramikro dan BRI memang sudah core bisnisnya di UMKM. Jadi mari bergabung, silahkan bergabung dengan BRI, tidak rugi, tidak hanya sekedar bantuan modal, tapi juga kita pemberdayaan, juga edukasi, literasi. Jadi bahkan mungkin yang baru memulai usaha pengen belajar bersama BRI, kita bisa sampaikan kepada teman-teman di PNM ataupun di Pegadaian, latihannya dari sana, nanti naik kelas ke BRI. Jadi tidak rugi bergabung bersama BRI, banyak keuntungan, banyak fasilitas, banyak kemudahan terkait dengan digitalisasi. Kita juga tidak ketinggalan, walaupun ada di pelosok desa, di kampung-kampung, para pelaku UMKM bisa mengakses pembiayaan, bisa mengakses informasi, bisa mengakses edukasi. Kita punya layanan yang super lengkap. Itu mungkin Mas Arif. Baik, pesan dari Pak Lili ya, bahwa mari bergabung dengan Bank BRI. Maka dari itu para pelaku UMKM silakan kunjungi mantri terdekat gitu Pak ya. Dan agen briling terdekat untuk bisa bergabung lebih dekat, bertumbuh bersama dengan Bank BRI. Dan bisa senyum. Dan bisa senyum. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya bagi Pak Jeffrey nih Pak. Ya. Ke depan bagaimana Bank Indonesia bisa memunculkan optimisme baru Pak? Karena kita butuh
sinaran optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan, Pak. Makasih. Jadi mungkin khususnya di kami di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini kami bisa sebutkan bahwa Jawa Barat ini provinsi yang hebat ya. Ada visi dari Pemprovnya menjadikan Jabar sebagai digital province gitu ya, digital province. Nah, di sisi lain kalau bisa kami sampaikan bahwa di Jawa Barat ini ada sekitar 3,4 juta merchant, Pak. Jadi ini 20% dari ini nasional gitu ya. Kemudian pengguna KRIS sendiri itu ada 5,1 juta. Ini satu hal yang sangat potensial gitu ya. Bagaimana KRIS ini bisa menjadi kemudian pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kalau bicara kita saat ini sedang mendapat dalam posisi presidensi G20 gitu ya. Nah, ini UMKM yang didorong menjadi UMKM yang hijau dan lain-lain ini juga menjadi relevan gitu ya. Nah, kami di Jawa Barat ini Bank Indonesia Jawa Barat dengan Pemprov ini mengembangkan digital ini termasuk UMKM ini dalam konteks TP2DD, Mas. Jadi ada tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Ini kami mengembangkan perekonomian itu digital di semua aspek, tidak hanya di transaksi pemerintah. Nah, ini memang menjadi sangat relevan saat ini karena TP2DD ini kemudian juga bersinergi ya dengan perbankan. Kami di Bank Indonesia juga bersinergi dengan PJP untuk mendesain pengembangan strategi pengembangan digital. Kemudian kami sangat mendorong tadi TP2DD di semua kabupaten. Ini di Jawa Barat sudah ada semua ada 27 TP2DD untuk bagaimana kemudian TP2DD ini bisa mengembangkan ekosistem digital tidak hanya transaksi pemerintah tadi tapi secara luas di perekonomian. Kemudian juga selalu mendorong inovasi, tentunya juga dengan melakukan benchmarking di tempat-tempat lain. Jadi itu barangkali harapan kami apa yang dilakukan kami di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan berbagai pihak ini kemudian akan menjadikan digital ini sebagai salah satu support sistem bagi pengembangan UMKM di Jawa Barat. Itu barangkali, Mas. Baik. Berarti intinya adalah sinergi, Pak ya, sinergi Bank Indonesia dengan beberapa instansi lainnya dalam mewujudkan digital menjadi supporting system bagi UMKM ya, Pak. Luar biasa. Kami mengaturkan terima kasih banyak, Pak, atas kesediaan Bapak dan informasi yang telah disampaikan terkait dengan digitalisasi UMKM yang sangat luar biasa. Dan tentunya para Sobat Jabar sekalian, demikianlah beberapa pemaparan atau informasi yang telah disampaikan di dalam podcast Ngariung Digitalisasi UMKM pada sesi kali ini. Kami mengaturkan terima kasih banyak kepada Sobat BI Jabar yang telah mengikuti jalannya sesi podcast mulai awal sampai akhir dengan saat ini. Semoga seluruh informasi yang disampaikan menjadi insight bagi kita semua. Dan ini merupakan sebuah langkah optimisme mendorong UMKM menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan dalam menghadapi pandemi. Dari panitia yang bertugas mengaturkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.